Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang literatur of Human Computer Dialog. Sebelum presentasi, kita ingin berkenalan dulu. Saya Natasha Faiza Akila, NIM 150. Nasional Menafsir NIM 012. Saya Muhammad Zaki Ramadhani, NIM 183. Saya Reva Reza Rahim, NIM 127. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke presentasi. Apa itu ragam dialog? Ragam dialog adalah cara pengaturan teknik dialog antara manusia dan komputer yang dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Maka tujuannya dialog ini bertujuan untuk mendapatkan suatu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni aspek dalam ramah dengan pengguna, yaitu user friendly. Sifat-sifat ragam dialog. Ragam dialog memiliki sifat yaitu inisiatif. Inisiatif dapat menentukan target pengguna yang dibangun. Lalu ada keluasan. Sistem komputer harus fleksibel dan memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sesuai keinginan mereka. Kekuatan. Kekuatan adalah kapasitas sistem untuk menyelesaikan pekerjaan setiap kali pengguna memberikan perintah. Lalu ada beban informasi. Setiap tindakan pengguna harus direspons secara memuaskan oleh sistem. Kompleksitas. Sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan. Efisiensi. Efisiensi penting karena mempengaruhi respon dan kinerja. Konsistensi, perintah harus memiliki sintaksis standar, urutan parameter yang konsisten, dan format input data yang kompatibel. Umpan balik, perintah harus mengikuti sintaksis standar, urutan parameter konsisten, dan format input data yang kompatibel. Keseimbangan, dalam merancang sistem, penting untuk memahami kemampuan manusia dan komputer. Observasibilitas, sistem harus berfungsi lancar dan terlihat sederhana, meskipun proses internya kompleks. Kontrolabilitas, sistem selalu berada di bawah kontrol pengguna. Selanjutnya yakni karakteristik ragam dialog. Satu, pegang teguh konsisten. Pegang teguh konsisten ini kita harus konsisten mengizinkan banyak aksi menjadi otomatis. Jika ada aplikasi baru hadir dengan fungsi yang berbeda, akan menyebabkan user harus mempelajari kembali operasi-operasi yang dilakukan. Lalu yang kedua, sediakan shortcut bagi pengguna aktif, yang mana user yang bekerja dengan satu aplikasi dalam seluruh waktunya akan menginginkan penghematan waktu dengan memanfaatkan shortcut. User mulai hilang kesabaran dengan urutan menu panjang ketika mereka sudah tahu pasti apa yang mereka kerjakan. Lalu untuk yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Untuk ini, setiap aksi dari user harus ada feedback dari komputer untuk menunjukkan hasil dari aksi tersebut. Setelah itu, izinkan pembatalan aksi, di mana user memerlukan bahwa ketika mereka sudah memilih opsi dan membuat aksi, aktivitas itu dapat dibatalkan atau dikembalikan ke kondisi sebelumnya dengan mudah. Selanjutnya, sediakan fasilitas bantuan, di mana user yang berpengalaman menginginkan bahwa mereka yang mengendalikan sistem dan sistem merespon mereka. Segala sesuatu yang mereka tidak tahu, rasanya ingin segera mendapatkan jawaban. Oleh sebab itu, fasilitas help penting untuk menolongnya agar segera mendapatkan solusi. User yang tidak berpengalaman ketika mengalami kesulitan dalam mengeksplorasi sistem juga perlu mendapatkan pertolongan yang mudah dan sederhana. Fasilitas lab yang lengkap mudah dioperasikan akan menolong mereka mengatasi kesulitannya. Lalu yang terakhir yakni sedia error handling yang mudah. Lanjut. Berikut
Perbedaan kecakapan manusia dan komputer. Jika manusia, mereka estimasi, intuisi, kreativitas, adaptasi, pengenalan pengecualian, pengenalan pola, lalu kesalahan manusia, kesadaran serempak. Sedangkan untuk kecakapan komputer, mereka kecakapannya akurat, dedukasi logika, perulangan, konsisten, pengolahan rutin, pengolahan data, bebas dari kesalahan, dan multitasking. Ram. Macam-macam ragam dialog. 1. Command line dialog wesiatif adalah perintah tunggal dioperasikan sesuai dengan sistem komputer yang digunakan dalam domain bahasa perintah, command language. Bahasa perintah harus mudah dipelajari dan diingat oleh pengguna seperti perintah-perintah pada sistem operasi DOS dan Unix. Contoh perintah DOS. 1. Dir menampilkan daftar berkas dan direktori yang ada di dalam direktori saat ini. 2. CD atau cdir mengubah direktori saat ini. 3. MD atau mkdir membuat direktori baru. 4. RD atau rmdir menghapus direktori. 5. Copy menyalin satu atau beberapa berkas dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dan masih banyak lagi. 2. Dialog berbasis bahasa pemrograman. Penjelasan. Dialog berbasis bahasa pemrograman memungkinkan pengguna untuk membuat batch file yang menjalankan serangkaian perintah dari berbagai bahasa pemrograman atau sistem operasi secara otomatis, tanpa perlu pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman. Yang ketiga, antarmuka berbasis bahasa alami. Dialog yang berisikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami manusia yang diterjemahkan oleh sistem penerjemah. Contoh, cetak semua daftar mahasiswa yang mempunyai IPK 3. Select from where IPK 3.0. Antarmuka berbasis icon. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Terima kasih dari presentasi kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.